Dosen nyentri. Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, barangkali nanti masih berangkat ya. Ini hujan masalahnya. Jadi ini materi terakhir untuk teori sastra. Minggu depan kita UAS boleh. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, hari ini kita akan belajar tentang sastra, tetapi di ranah pendidikan. Jadi yang outputnya nanti di tempat kalian mengabdi, di tempat kalian mengajar, yakni di SMA dan SMP. Ya, lulusan kalian itu di SMA dan SMP, bukan SD. Jangan sampai keliru ya. Kadang itu kondisi memaksa atau kondisi membuat kalian itu menerima tawaran masuk ke SD, TK ataupun PAUD kadang tanpa berpikir hal-hal teknis atau hal-hal formil yang harus dilengkapi nantinya. Kenapa seperti itu? Ya, karena nanti kalau kalian masuk ke SD, TK ataupun PAUD, nanti kalian untuk proses sertifikasi harus kuliah lagi. Ya, ijazah kalian itu cocoknya atau sesuainya di SMA dan SMP, bukan TK, bukan PAUD atau SD. Ya, kalau nanti kalian tiba-tiba dapat tawaran, ini harap dipikirkan lebih matang. Ya, karena nanti eman waktunya nanti harus kuliah lagi. Nah, kedudukan sastra dalam kurikulum, ya, untuk kurikulum SMP dan SMA, sastra itu mendapat posisi sebagai bagian dari pembelajaran bahasa. Ya, sastra tidak hanya dipahami sebagai bacaan, tetapi sebagai kurikulum. Ya, masuk kemana? Ke pelajaran bahasa Indonesia. Ya, pelajaran bahasa Indonesia. Jadi tidak pelajaran sastra kan tidak ada ya pelajaran sastra ya. Ya, pelajaran bahasa Indonesia. Jadi apa yang kalian pelajari itu nanti sub bahasa dan sub sastra itu kalian harus bisa mengambil intisarinya untuk diajarkan. Seperti yang pernah saya singgung kemarin. Ya. Nanti kalian itu harus bisa memeras ya intisari pembelajaran saat kuliah ya dari semester 1 sampai semester 8 menjadi sesederhana mungkin. Ya, harus sesederhana mungkin. Karena saat ini ya fenomenanya soal ini sudah tidak ada yang ngontrol. Materi di sekolah itu sudah tidak ada yang ngontrol. Kalau dulu ada kontrol. Dulu ya. Sekarang swasta sudah tidak mengontrol. Dulu yang mengontrol itu swasta. Penerbit swasta dulu yang mengontrol. Kalau mau membuat buku ajar, ya, itu penerbit itu menghubungi dosen atau menghubungi guru. Dikumpulkan untuk menyusun materi, ya, di hotel, di karantina, 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Ya. Itulah fenomena ketika sesuatu ditangani swasta itu lebih profesional. Nah, coba kalian mengamati sesuatu yang ditangani oleh negara, itu pasti tidak maksimal, entah kenapa. Ya. Apakah mereka hanya gugur tugas? Ya. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Mengapa? Karena negara itu gak ngomong soal dana.
Tapi kalau swasta itu ngomong soal dana dulu. Nah, tetapi sesuatu yang ditangani swasta itu lebih profesional. Salah satu contoh infrastruktur yang ditangani swasta apa? Yang profesional, tahu? Infrastruktur, jalan tol. Jalan tol itu yang menangani adalah swasta. Ada kalian menemui jalan tol itu yang berlubang kayak jalan raya kita ini? Ya. Ini loh, ini yang menjadi tantangan kita. Jadi nanti ketika kalian masuk ke sekolah, upayakan membuat materi itu yang mudah-mudah. Jangan mengikuti ritme atau budaya yang sudah berjalan. Tapi memang seseorang yang berani tampil beda itu nanti iya, saingannya banyak, musuhnya banyak, dibicarakan banyak orang, gitu ya. Tapi nanti kalau dikenal efisien itu akan menular, ya, itu akan menular. Nah, nanti kalau kalian goalnya itu sebagai guru bahasa yang baik, kalau goal ya, maksudnya keberhasilan kalian, maka minat baca murid kalian itu naik, itu pasti, ya. Minat menulis murid kalian itu akan naik, ya. Itu kunci kalau ingin melihat saya ini berhasil enggak ya jadi seorang guru. Itu nanti kalau memang jadi guru ya, tapi enggak tahu ini dalam hatinya sekarang ini sudah ada niat menjadi guru atau enggak? Ada atau enggak? Atau wah saya salah jurusan. Kalau Zen merasa salah jurusan ya, dipaksa orang tua masuk bahasa Indonesia gitu ya, tapi ingin nggak jadi guru Zen sendiri? Oh ingin, kalau ingin masih alhamdulillah ya. Cuma nanti kalau laki-laki perjuangannya harus kuat, karena nanti laki-laki itu sebagai tulang punggung, itu yang menjadi masalah ya. Ketika nanti sampai menikah belum sertifikasi, kalau memang belum pengangkatan, nah ini berat untuk laki-laki. Kalau sudah sertifikasi itu kan ada tambahan dari negara, ya. Kalau sudah sertifikasi sudah cukup. Tapi kalau kamu menikah dan masih statusnya masih sukuan atau masih honorer, nah ini agak berat. Apalagi kalau di sekolah negeri. Ya, kalau sekolah swasta masih banyak yang mencukupi. Ada sekolah swasta yang sudah layak, ya, honorarium mengajarnya. Nah, apakah tidak ada solusi? Ada. Jadi untuk laki-laki saat ini yang nanti pengen mengajar, ya, kamu harus punya dana darurat. Sudah tahu istilah dana darurat apa belum? Belum. Tahu, Mbak Febri tahu? Yang lain tahu enggak? Kalau enggak tak singgung sekilas ya, melenceng sedikit karena ini ilmu hidup. Ya. Jadi dana darurat itu dana untuk keadaan-keadaan genting, keadaan-keadaan darurat, dan semua orang itu harus punya sebenarnya. Tapi tidak semua orang melek hal ini, sehingga keadaan perekonomian itu menjadi pontang-panting. Ya. Kalau kita punya dana darurat nggak boleh dipakai kecuali keadaan darurat. Ya. Cara ngitung dana darurat bagaimana? Sudah tahu hitungannya? 3 kali uang bulanan. Maksudnya uang bulanan itu bukan gaji. Kalau kalian sudah punya gaji apa belum? Belum kan? Jadi hitunglah kebutuhan selama 1 bulan kalian itu berapa. Ya, kebutuhan kalian. Jadi kalian mengeluarkan uang itu loh berapa. Ya, berarti goal kalian di situ. Jadi misalnya uang saku kalian kadang bisa habis, kadang tidak, gitu ya. Tapi mesti habis ya kan. Nah, di situ itu kalian kalau berpacunya di situ, kalian sehari dapat dapat uang dari orang tua kalian itu saat berangkat kuliah saja, atau di rumah nanti kalian diberi uang lagi, diberi lagi, atau cukup di awal atau awal bulan sekali. 1 minggu sekali, oke, 1 minggu sekali, 1 hari sekali, atau 1 bulan sekali, boleh lah ya. Yang penting itu hitung selama misalnya 1 bulan saya mengeluarkan uang 1 juta, berarti
dana darurat kalian itu 3 kali dari itu. Harus kalian kumpulkan. Berarti berapa? 3 juta. Ya. Jadi kalian harus punya uang 3 juta. Goalnya itu berarti caranya gimana nabung. Ya. Dan itu gak boleh diutek-utek. Nah, misalnya sekarang uang UKT kalian berapa? Per semester? Belum tahu ya, nanti semester katakanlah semester 2 nanti kan baru tahu ya berapanya. Nah, misalnya orang tua tidak ada uang dan tidak bisa membayar lah, kalian bisa menggunakan uang darurat itu. Sehingga apa? Dalam kondisi kalian ini, karena nanti nggak sampai nggak bayar kuliah, kalian punya uang darurat. Nanti kalau orang tua memberi, dimasukkan ke situ lagi. Itu loh maksudnya dana darurat itu. Kalian harus punya itu. Semakin nanti kebutuhan kalian semakin tinggi, padahal harus dihitung ulang. Oh, ternyata saya semester 6 kebutuhan saya nggak 1 juta lagi sebulan, tapi 2 juta. Nah, berarti goalnya harus dinaikkan, dana darurat naik menjadi 6 juta. Jadi kalian harus nabung itu dulu. Itu terus seperti itu. Nah, paling bagus itu 6 kali ya. Jadi kalau tadi itu 6 juta berarti ya dikalikan 2 kali lipat berarti 12 juta. Itu aman, angka aman. Nah, setelah dana darurat kalian harus punya dana. Nah, baru itu mimpi kalian itu. Punya apa? Saya ingin menikah di usia berapa lah? Uang menikah di tabung sendiri. Ini bahkan saya pernah ngajar di Fakultas Ekonomi ya. Tak tanyai arah ekonomi diajari gini, enggak ternyata. Ini ilmu yang itu. Jadi di Fakultas Ekonomi, anak ekonomi yang dekat dengan keuangan ternyata nggak diajari juga soal itu. Financial freedom itu nggak diajarkan. Kalau kalian mulai dari sekarang, ya umur 30 bisa pensiun. Kalau mulai dari sekarang. Menabung 10.000 sehari, 10.000 sehari. Bayangkan nanti kalau maksudnya itu kalian menjadi guru, ya, honorer, ya, tapi uang kalian itu sudah cukup di umur 30. Jadi sudah pensiun, tapi kalian kan masih muda, masih ingin mengajar, gak PNS, gak apa, masih syukuran, gak ada masalah. Jadi uang itu sudah mengalir terus. Waalaikumsalam. Jadi kalau itu sudah difikirkan sejak awal, ya gak ada masalah sama sekali. Ya cara paling gampang nanti biar mungkin punya rekening, punya enggak? Semua sudah punya ya? Atau ada yang belum? Kalau ada yang belum gampang sekarang kan sudah bisa membuka rekening dana itu kan. Nah, gak perlu ribet-ribet kan, semua diurus dari HP bisa. Nah, itu bisa dibuat nabung. Biar nanti nabungnya bergulung ya, ditaruh di investasi reksadana, ditaruh di situ. Caranya gimana? Yang saya pakai itu Ajaib, aplikasi Ajaib bisa kalian lihat di Google Play Store, atau yang pakai Apple ya berarti tinggal download, sama semuanya ada. Nah, di situ bisa nabung 10.000 sehari. Pilih pasar uang atau pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Untuk pemula nggak boleh masuk ke saham, terlalu nanti jiwa menabungnya, jiwa investasinya hilang. Karena saham itu sangat begini, naik turun. Ya, saham saya sampai saat ini belum naik turun terus, jeblok dari Prabowo menjabat sebagai presiden sampai sekarang saham saya turun terus. Berarti Indonesia masih belum stabil. Nah, nanti kalau pemula langsung kepingin gara-gara lihat di TikTok, lihat di YouTube ngomong soal saham, ngomong soal kripto, kepingin nggak punya ilmunya, ya nanti nggak pengen investasi lagi. Akan berpendapat bahwa investasi itu nggak menguntungkan. Jadi reksadana itu investasi yang pasti untung. Jadi kayak gitu, masuknya ke sana. Ambil yang returnnya 3-5%.
Jadi di situ saja. Jadi nabungnya berapa? Minimal pembelian 10.000. Kan nggak berat kan? Jadi uang kalian katakanlah 50.000 sehari atau 20.000 sehari, ya 2 hari sekali nabung reksadana 10.000. Nah, nanti itu kan compounding interest kayak bola salju itu. 10.000 nanti bulan depan akan menjadi 11.000 atau 13.000 terus. Nah, nanti kalau kalian lulus ya tinggal mengalihkan kan. Kalian bisa konsisten nabung berapa? Misalnya 10.000 setiap hari. Berarti sebulan 30 hari, 1 tahun berarti 564 hari. Berarti dalam setahun itu kan sudah dapat 5 juta. Kalau nabungnya setiap hari. Itu belum returnnya. Tinggal ditambah 5%-nya. Berarti akan bertambah 25.000. Iya, 5% dari 500. Tapi kalau 5% dari 5 juta berarti 500.000 dalam setahun. Uang kalian. Kalau ditaruh di bank, uang kecil semakin habis. Kena potongan pajak. Kalau di reksadana enggak. Nah ini loh, ini ilmunya orang kaya. Kenapa orang kaya semakin kaya? Orang yang pas-pasan atau orang nggak punya, nabungnya kan ke bank 100.000, 200.000. Nah, nanti akhir tahun sudah kepotong 300.000, padahal uangnya masih 1 juta, kepotong 300.000, lu entek. Nah makanya orang kaya semakin kaya karena paham instrumen investasi. Nanti kalau laki-laki pengen mengajar, amankan itu dulu. Ya. Sudah, kita kembali lagi ke materi. Nanti kalau tertarik bisa ngobrol di luar kelas soal investasi. Ya. Jadi nanti goalnya kalau kalian menjadi guru bahasa, goalnya itu apa? Rajin membaca muridnya, suka menulis muridnya. Nah, itu. Ketika kalian bercerita tentang karya sastra, ya ini pengalaman yang sudah saya lakukan ya. Kayak kelas ini misalnya, saya mengajar, saya bercerita apa kadang nggak ngereken. Jiwanya ada di sini, pikirannya ada di sana. Selalu seperti itu. Ya. Tetapi percayalah, sesuatu yang sedikit itu masuk sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Saya dulu nggak menyangka bahwa murid saya yang saya ajar selama 3 tahun, saya selalu ngomong soal sastra, membacakan puisi, ya bercerita. Tiba-tiba 4 tahun setelah dia kuliah, ya, berarti kan SMA itu 3 tahun ya. Ya saya model mengajarnya itu menyampaikan kesusastraan dengan sesungguhnya. Ya, cara menganalisis puisi gimana, saya membacakan cerita, bahkan saya membacakan puisi dengan epik. Ya. Nah, itu mereka itu gak gadek. Ya kayak kalian ketika saya ajar itu gak gadek. Ya kadang mendengarkan, kadang ya pikirannya nadidi, ya kadang ditinggal turu, ya, seperti itu. Tapi ya 5 tahun atau 4 tahun setelahnya saya dikirimi WA, Pak kalau luang ini blog saya ada sedikit tulisan. Tak lihat tulisannya sudah banyak. Padahal dulu itu gak ngereken. Lalu ada lagi yang WA kirim foto, Pak saya sekarang dengan Bapak Sapardi, foto dikirim. Padahal dulu gak ada. Ya, percayalah itu. Jadi ini adalah tantangan memang menjadi guru, kok muridnya turu, muridnya apa gak ngereken. Tapi kalau kalian konsisten mengisi 1% dari sehari masuk ke otaknya murid kalian, nah, karena dalam setahun, dalam 3 tahun berapa persen sudah. Jadi kita itu mengajar itu meniru ilmu alam. Alam itu kan sabar. Kita harus bisa sabar. Ya. Alam itu sabar. Ya. Apakah benar alam itu sabar? Coba kalian lihat hutan. Hutan itu tidak pernah terburu-buru. Proses tumbuh, ya proses mati. Itu dilihat kayu ya untuk menjadi tanah butuh waktu minimal paling cepat itu 3 tahun. Kemudian dia menghidupi lagi.
menjadi tanah subur lagi, menghitamkan tanah yang sudah mulai liat. Prosesnya begitu. Jadi kita harus belajar dari alam, kita harus sabar. Muridnya turu ngantuk, ya kita harus telaten, kita sabar. Ngantuk itu apakah bertanda tidak memperhatikan? Tidak hanya seperti itu. Kalau melihat ngantuk itu rezeki, isok turu itu berarti rezeki, kenikmatan. Sehingga isok turu operasi loh deh. Ya, jadi begitu. Jadi kita melihat itu harus kacamatanya lebih luas. Ya, walaupun masuk duduk baru ketiduran, waktunya pulang baru bangun. Tapi di alam bawah sadar itu mendengar. Percaya enggak? Kita berhasil ngomong dengan orang tidur. Itu malah lebih bagus daripada ngomong dengan orang sadar. Kalau kalian nanti punya anak, kebetulan Mbak Vita enggak ada. Kalau Mbak Vita ada ini menarik. Anaknya itu kalau tidur diajak ngomong, nuturi ini saat anak itu turu. Karena itu masuk alam bawah sadar. Dia dengar. Tapi nek ngomong saat anaknya bangun, akeh meweli nih. Gitu loh. Nah ini kan jarang kita memahami itu kan. Ya. Nah ini kalau ingin membuktikan mungkin ada punya teman yang nakal, ya suka minum-minum, coba ditanyakan. Temennya jujur itu, misalnya dia punya teman suka minum, ya ditanyakan. Pasti orang yang sedang mabuk itu adalah orang yang jujur. Kenapa? Karena dia proses di bawah sadar. Kadang ditakoi waktu sadar gini gak ngaku. Ya, dikasih minum-minuman keras, kemudian dia mabuk, dia bercerita semuanya. Karena di bawah sadar, orang itu juga di bawah sadar. Ini konsep psikologi. Ya, sesederhana itu. Jadi ini pelan-pelan walaupun 1% biarkan itu masuk. Terus kamu harus konsisten. Kalian juga harus membaca terus. Ya. Jangan buru-buru. Ngapain sih buru-buru pengen siswanya pinter? Yang goal seorang guru itu apa? Ketika dia lulus muridnya sukses, itu loh keberhasilan seorang guru. Ya. Ini tadi pagi saya di bawah sambil WA kalian, lama nggak balas saya nyalakan rokok di depan. Dan ada murid saya itu alumni sini sudah ngajar belakang itu. Saya senang, alhamdulillah dia sudah jadi guru, dapat ilmu bermanfaat. Senang. Sebelum Mbak Febi datang tadi. Nah, ini loh kebahagiaan seorang guru itu di situ. Dilok muridnya dadi itu loh, senang. Ya, jadi itu kebahagiaan, itu keindahan, itu panen yang sesungguhnya. Alhamdulillah isok ndadekno murid itu dadi wong. Nah, ini berhasil. Mengapa? Karena dia sudah membawa murid. Ya. Nah, caranya nanti ya kalian bisa melalui ini, melalui cerita, melalui puisi, melalui drama. Yang paling gampang itu melalui cerita. Kalian baca cerpen, nanti kalian ceritakan ulang. Jangan terlalu egois, muridnya suruh baca cerpen. Gak terbiasa baca, gak masuk sama sekali, ya. Dipaksa membaca cerpen, gak masuk sama sekali. Pikirannya nandindi, isinya apa gak tahu. Kok dikongkon maju menceritakan gak iso. Ya. Jadi tahap pertama ngalah, kalian cerita dulu, kalian baca cerpen, kemudian kalian ceritakan di kelas. Itu bertahap, ya. Misalnya dalam 1 semester berarti berapa? 3 bulan ya, 3-4 bulan ya, karena kan ada liburnya. Tapi kalau di sekolah mungkin hanya kepotong 2 minggu, berarti 5 bulan 2 minggu, panjang masih. Jadi awal-awal cerita saja, ya, nyampaikan tapi materi tetap sampaikan, ya. Prosentasenya 60-40, 60 materi, 40 motivasi. Kalau kita guru sastra bisa masukkan melalui sastra yang 40-nya. Jadi materi harus tersampaikan dulu, selesai. Jangan kalian kalau aturan di perangkat pembelajaran itu kan full ya, disampaikan semua kan dalam 2 kali 45 menit atau 2 kali 50 menit. Itu materi tersampaikan semua.
jangan saklek. Ya, di RPP kalian buat begitu, tapi dalam realisasi ya 40 ini selipkan untuk menata spiritual, menata moral ya, melalui cerita, puisi atau drama. Sesekali nanti kalau dia sudah terlihat matang ya, drama mulai dikasih. Ayo belajar memerankan drama. Cari naskah yang gampang atau buat mereka buat naskah sendiri. Loh Pak, mana bisa buat naskah sendiri? Sepelan saja, ngambil seperti polanya ludruk. Ya. Jadi kamu nanti intinya kamu ini, setelah itu ini. Dialognya terserah, yang penting kalian buat plot. Ya, belajar itu. Nah, ini nanti akan melatih daya kritis, reflektif dan etisnya siswa kalian. Ya. Enggak nanti ya itu loh, nanti itu nek kalian itu ngajarnya seneng ya, murid kalian itu seneng dengan kalian ya. Jadi buat enjoy pertemuan 1 hingga 3 bulan, buat enjoy, ikuti mereka, masuk ke mereka. Dulu satu saya ngajar di SMA itu, saya selalu diberi kelas yang paling nakal. Ya. Karena apa? Kadang guru-guru yang lain itu sudah gak mampu ngajar di situ, diberikan ke saya, dan saya nggak pernah mengeluh. Ya sudah. Awal masuk itu nggak ada loh, anaknya satu kelas itu nggak ada. Ya entah di kantin, entah di mana nggak masuk. Saya hanya duduk aja di situ. Kemudian ada yang secara tidak sengaja dia masuk, mau kembali tak panggil, duduk aja sini. Nah itu ajak ngobrol aja. Lu Pak enggak belajar tang? Enggak, ngapain belajar? Kalau kamu kan enggak suka pelajaran. Iya, ya sudah Pak, kita cerita. Kemudian dia akhirnya kan setelah selesai itu, wis enggak usah rame-rame ya. Nanti kalau ada guru setelahnya, apakah semua masuk, bilang masuk semua. Itu akhirnya cerita ke temennya, besok nambah, sampai akhirnya pada hari kesekian full. Setelah full, apakah saya ngajar? Enggak. Ayo kita keluar kelas, kita jalan-jalan, tak ajak ke hutan. Kebetulan sekolahnya di daerah Pacet, saya ajak masuk hutan. Sekalian boleh main-main, silakan. Yang mau ngobrol sama saya silakan, yang ingin cerita sama saya silakan. Baru cerita. Nah, pada tahap itu akhirnya sudah ya, janji ya, ini kan sudah ajak jalan-jalan. Minggu depan kita belajar ya, siap. Ya, siap. Nah itu berarti dia dalam kondisi sudah siap belajar. Mulailah saya mengajar. Hanya 20% materi, selebihnya tetap masuk ke mereka. Step by step. Sampai pada titik mau lulus ya, mau akhir semester ya. Guru-guru yang lain itu geleng-geleng. Jam sebelumnya itu kan ada materi sebelumnya ya. Nah, itu kosong. Dan giliran saya semuanya masuk. Loh, Pak kok iso? Ya nggak tahu. Ya mungkin mereka senang dengan bahasa Indonesia, tak guyoni gitu. Fisika terlalu sulit. Nah, orangnya akhirnya rodok gerundel gitu ya. Guyon gitu. Disitulah nanti kita bisa menata. Jadi masuklah ke jiwanya dulu. Tujuan apresiasi sastra kalau di SMP ini ya, untuk ketika nanti ada yang masuk SMP, fokusnya ke sini ya, apresiasi dasar. Diperkenalkan pada kegiatan membaca, mendengarkan dan menceritakan kembali karya sastra. Cukup sampai di sini. Jangan tinggi-tinggi SMP. Ya. Sekarang ini sudah terkontaminasi ya, kurikulum di SMP sudah terkontaminasi. Ya. SMP itu berkenalan, yang namanya tingkat pertama ya, harus berkenalan. Ini tingkatannya nanti kalau kalian masuk SMP harus penekanannya di sini. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu menumbuhkan minat baca, menumbuhkan, bukan suka baca ya, menumbuhkan. Ya. Menumbuhkan rasa, berani berekspresi gitu ya. Dia berani bercerita. Kalau baca puisi jangan terlalu diharapkan ya, karena belum waktunya. Ya. Maksudnya murid disuruh ke depan baca puisi. Lah, loh Pak, sudah berhasil kok saya minta baca puisi, tapi dia itu tertekan jiwanya. Seseorang yang jiwanya tertekan gak akan pernah masuk materi itu.
Itu hanya berhasil saat kamu suruh. Ya. Tetapi tidak ada sesuatu yang benar-benar bertunas. Ya. Berakar dan mancep di hati mereka nggak ada. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini kita naik ke SMA sekarang ya. Di jenjang SMA, nah ini baru boleh diajak nganalisis dan interpretasi SMA. Kalau SMP jangan, ya. Jadi kita mulai ngomong ke tema, tokoh, gaya bahasa, konteks sosial budaya. Ini mulai diajak masuk ke sana SMA. Ya. Nah, SMP jangan dulu. Ya. Jadi yang sederhana seperti kalian lakukan di awal dulu. Ajari mereka pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ya. Kemudian latih cara berpikir kritis. Kemarin kan sudah saya arahkan tuh cara berpikir kritis bagaimana. Nah, itu ditularkan ke anak didiknya. Coba cari tanda tokoh yang marah itu yang mana. Kalian beri contoh dulu. Ya. Setelah itu besoknya ya pertemuan selanjutnya kalian bawakan teks, cerpen, kutipan gitu ya. Nah, itu diminta mencari ciri-ciri orang marah di dalam teks tersebut bagaimana. Nah, begitu. Sehingga nanti bervariatif, jangan sampai didikte. Maknanya harus sama, temuannya harus sama, jangan didikte. Semakin varian itu semakin bagus. Itu melatih daya apresiasi murid. Paham ya sampai di sini ya? Nah, genre sastra yang perlu diajarkan. Nah, ini. Tetapi kalau novel ya itu terlalu berat untuk materi ya. Hanya menyarankan saja untuk nanti dia bisa membaca di rumah atau di perpustakaan sekolah. Ya. Nanti kalau kalian melihat murid kalian itu rajin pinjam buku di perpus, lah itu kalian goal mengajari literasi ke anak didik. Kadang itu kan ada yang bahkan dari kelas 1 sampai lulus belum pernah punya kartu perpus. Ada. Ya. Bener ya? Nah, goalnya guru bahasa Indonesia, murid itu bisa masuk ke perpus itu sudah bagus. Ya. Semakin bagus lagi kalau dia punya kartu perpus. Semakin bagus lagi ternyata kartu perpusnya itu lancar bahkan berganti. Ya, sering minjem itu kan begitu. Nanti ada kayak SPP gitu kan ya. Nah, tanggal ini kalau dia sampai full dan minta lagi lah, itulah keberhasilan kalian menjadi seorang guru. Nah, baru di kelas itu kalian mengajari cara berpikir kritis karena dia sudah mulai membaca. Jadi seperti itu sehingga nanti pengalaman mereka itu lebih kaya. Dan tentunya gurunya juga harus membaca, jangan sampai gurunya nggak membaca. Keliru kabeh, muridnya dikongkon maca, gurune nggak mau maca kowe. Wis mari aku biyen wis mari rek. Karang awakmu. Lu jangan ya, jangan. Itu yang saya temui begitu soalnya. Guru itu sudah tutup buku. Iya, guru itu sudah tutup, apalagi guru senior. Wis gak buka buku. Gawat ya. Inilah ancaman pendidikan kita. Dan sekarang sudah terancam. Mengapa? Karena saya sudah melihat guru itu sudah nggak buka buku. Makanya kalau kalian ingat itu ilmunya itu aja, yang dibicarakan itu saja. Karena sudah nggak ngupdate pengetahuan. Ya, makanya nanti kalau sudah mengajar kalian harus tetap baca karya sastra, baca buku, tetap harus baca. Nah, ini untuk pendekatannya kalian bisa tekstual, kontekstual atau respon membaca. Nah, ini kalau SMA sudah mulai bisa ya, diajak ke sini sudah mulai bisa. Guru berperan sebagai fasilitator saja. Ya. Untuk membuka ruang dialog antara siswa dan teks. Nah, ini misalnya itu bisa terbangun di kelas itu sangat menarik. Ya. Ini rencananya mau saya terapkan model begini nanti di mata kuliah menulis kreatif. Nanti di semester berapa menulis kreatif itu ya? Semester 4. Menulis kreatif. Ya, ruang dialog. Nah,
Strategi pembelajaran. Nah, ini kalian bisa memilih, ini beberapa pola yang sering saya gunakan ya. Diskusi, pembacaan kreatif, dramatisasi ya. Dramatisasi ini bisa macam-macam ya. Untuk puisi itu bisa di teatrikalkan atau didramakan. Jadi ngambil puisi untuk dipentaskan. Jadi kalau mementaskan drama itu terlalu berat karena area-area harus ngapalkan, gitu kan? Seperti yang kalian lakukan. Jadi suruh mengapresiasi puisi, ya, diteaterkan, teatrikal puisi namanya. Jadi dibentuk instrumen-instrumen itu. Saya tidak tahu ya, karena saya dulu mengajar mata kuliah apresiasi prosa fiksi saja, apresiasi puisi saya tidak mengajar. Sebenarnya apresiasi puisi itu bisa di-outputkan salah satunya teatrikal puisi. Hingga nanti ada pembelajaran yang bervariatif. Karena saya nggak ikut ngajar apresiasi puisi, saya tidak tahu di dosen pengampunya mengarahkan ke output mata kuliahnya kemana. Nah, kemudian ini yang perlu diketahui bahwa teori itu selalu terlihat mudah, ya. Praktek tidak seperti itu. Karena nanti akan menghadapi tantangan-tantangan yang tentunya nanti kalian dapatkan di lapangan. Itu satu dengan yang lain itu akan berbeda. Ya. Kadang sekolah swasta itu lebih baik, kadang sekolah swasta itu malah ngelembre, kadang sekolah negeri itu baik, kadang sekolah negeri itu malah ngelembre, itu juga ada. Jadi karena setiap angkatan, setiap tahun, setiap generasi itu berbeda, ya. Jadi di situ. Dulu saya ketika di swasta itu menemukan kelas emas. Kelas emas itu sebenarnya hanya satu anak yang mencorong, tapi satu anak ini bisa memimpin satu kelas, ya. Jadi bisa mengkondisifkan temennya satu kelas, sehingga tinggal dipantik yang satu, yang lain terbakar. Nah, itu saya menemukan kelas emas dulu waktu di SMA pernah satu kali. Pernah ada juga yang semuanya itu semangat. Itu belajarnya tambah semakin menarik. Jadi kalian harus tidak boleh memaksakan. Sudah buat RPP ya, dirancang nanti ngajarnya begini. Lihat siswanya loh gini. Jangan dipaksakan. Jadi kalian harus mengubah RPP atau mengubah cara pembelajaran biar bisa diterima muridnya. Seperti itu ya. Kalian sekarang kan bisa memanfaatkan media digital, buat karikatur, ya, buat apa? Pokoknya yang anak seneng, siswa seneng, itu bisa masuk ke sana. Itu nanti kalian ada mata kuliah media pembelajaran sendiri. Yaitu kalian fokuslah di sana, maksimalkan sehingga kalian bisa menemukan atau menciptakan media pembelajaran yang paling kreatif dan paling efektif. Nanti ada di semester atas. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran di SMA. Yang jelas ketika SMP itu tahapnya apresiasi dasar. SMA itu baru apresiasi lanjutan. Jadi boleh mulai menulis, boleh apa kayak gitu. SMP kenalkan dulu, berkenalan saja SMP. Ya. Ada anak-anak itu tahu puisi, jenis puisi itu bagaimana bentuknya, cara baca puisi, kenalkan saja, jadi berkenalan. Baru SMA tingkat apresiasi lanjutan. Itu ya, jangan sulit-sulit. Pokoknya kalau mengajar ke anak didik jangan sulit-sulit, yang gampang-gampang. Itu ya. Oke, barangkali ada yang disampaikan. Oh, belum pernah. Nah, itu kan ada nanti di setiap pertemuan, ya. Di setiap pertemuan itu kan ada toh, ya, 1, 2, 3 kali yang UTS ya berarti UTS. Lah UTS kalian itu kalian klik. Kalau ngecek UTS, kalau UAS-nya ya berarti UAS-nya yang diklik. Nah, di situ nanti kan ada. Oh, SIMA belum. Oh, yang kamu tanyakan SIMA. Ya, nanti itu pernah login di SIMA belum? Nah, nanti masuk ke SIMA dulu. SIMA itu bahasa dosen. Kalau bahasanya mahasiswa itu bukan SIMA, apa ya? Siakan.
Ya masuk disiakan. Kayaknya sama juga sama yang kalian gunakan untuk login di e-learning. Jadi username dan password sama kayaknya. Coba kalian masuk ke sana. Disiakan. Itu disiakan itu untuk nanti untuk KRS kayak gitu-gitu, bimbingan dengan dosen wali. Cuma masuknya disiakan. Coba dulu diakses. Dan nanti kalau nggak ada itu nanti kalian tanyakan. Kalau SIMA itu untuk dosen. Kalau siapa sistem informasi Ya coba dulu aja. Ya. Ya, siang mungkin ya. Coba kalian masuk. Nanti untuk soalnya saya masukkan di e-learning aja ya. Saya lupa lagi. Kemarin juga nggak ada yang WA saya untuk mengingatkan soal.